Hi everybody, welcome back to my channel Angela English Course. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang how to describe people. Oke, bagaimana cara menggambarkan orang sehingga kita bisa menjelaskan kepada orang lain seperti apakah orang yang ingin kita describe itu ya. Oke, without further ado, let's get started. Well, the first thing you need to know to describe people is adjectives. Okay, adjectives, kata sifat. For physical appearance, fisik itu berarti yang kelihatan dari luar. Jadi kata-kata sifat yang dipakai untuk mendeskripsikan fisik. Begitu ya. Nah, apa saja yang bisa kita deskripsikan? Yang pertama kita bisa lihat dari body, and then face, wajah, and then hair, rambut, eyes, mata, nose, hidung. Yang pasti masih banyak yang lain ya. Nanti teman-teman bisa tambahkan sendiri di kolom komentar. Oke, body, tall, tinggi, short, pendek, thin, kurus, fat, gemuk, slim, langsing. Oke, ini adjectives untuk body. And then adjectives for face. Round, bulat ya. Oval atau lonjong. Beautiful, cantik ya, pasti sudah banyak yang tahu beautiful. Handsome, ganteng. Oke, good looking. Nah, good looking ini bisa dipakai untuk cewek dan cowok. Jadi bisa menggantikan beautiful, bisa juga menggantikan handsome. Nah, kalau teman-teman mau tahu kata-kata lain untuk menggambarkan beautiful, ada video Miss Krisan yang khusus membahas tentang ways to say beautiful ya, biar nggak pakai beautiful terus ya. Ada pretty, ada gorgeous, macam-macam. Nanti silahkan dilihat di atas ini ya. Oke, next, hair, rambut, straight, lurus, wavy, bergelombang, curly, keriting. Oke, kemudian bisa juga kita deskripsikan dengan color, black, brown, blonde, gray. Kemudian dari size, long atau short. Oke, panjang atau pendek. Next, eyes, mata. Big, besar. Small, kecil ya, atau bisa juga sipit. Sipit bisa juga slanted. Oke. Bisa juga dengan color. Black, brown, gray, blue ya, kalau color macam-macam ya. Oke, nose, sharp ya, atau pointed juga bisa. Itu mancung, sharp atau pointed. Kemudian flat, pesek ya. Nah, kalau tadi kita lihat physical appearance ya, adjectives for physical appearance, sekarang kita mau lihat other adjectives. Kata sifat yang dipakai untuk menggambarkan ya, untuk mendeskripsikan orang tapi tidak dari physical appearance ya, tapi misalnya smart, pintar ya. Kita tahu orang itu pintar karena kita kenal dia, tidak dilihat dari fisik begitu ya. Smart, pintar. Next, friendly, ramah. Next, kind, baik ya. Generous, baik hati juga, atau bisa juga dermawan gitu ya, suka memberi, generous. Caring, peduli. Polite, sopan. Oke, tentunya masih banyak yang lain juga. Nanti teman-teman bisa tambahkan sendiri di kolom komentar. Kita mau lihat simple sentences to describe people ya. Kalimat-kalimat sederhana untuk menggambarkan orang ya. Nah, yang pertama, Tony is tall. Tony is tall. Tony tinggi. Ya, nah kalau dalam bahasa Inggris nggak bisa dari Tony langsung ke tall. Kalau bahasa Indonesia bisa ya. Tony tinggi. Nah, kalau bahasa Inggris dia membutuhkan ini ya. Ini namanya to be. Oke, untuk mendahului adjectives. Tony is tall. Begitu ya. Next, Dina is short. Dina pendek. Nggak bisa Dina short ya. Be careful. Dina is short. Next,
Leah is beautiful. Leah is pretty. Oke, jangan lupa to be-nya. Next, Donnie is smart. Donnie is smart. Gampang ya. Those are simple sentences to describe people. Well, we will see more simple sentences to describe people. Masih lanjutan yang tadi ya. Oke, kita lihat yang pertama. Rena is slim. Masih sama dengan yang tadi. Rena is slim. Rena langsing. Be careful. Tidak bisa Rena slim. Oke, Rena is slim. Next, Anton is fat. Anton is fat. Anton gemuk. Nah, kita mau lihat subjek yang lain. I am young. Nah, kalau I, to be-nya adalah am. Ya, I am young. Aku muda. Begitu ya. Kalau yang subjek sebelumnya tadi ada she, ada he. Ya. Oke, next. They are friendly. They are friendly. Mereka ramah. Kalau subjeknya lebih dari satu, they, contohnya ya, they artinya adalah mereka, lebih dari satu ya, mereka itu ya, nggak cuma satu orang, maka kita menggunakan are. They are, we are. Oke, friendly. Kemudian ada satu lagi, you are. Nah, you itu bisa berjumlah satu, kamu, bisa juga kalian yang lebih dari satu. Ya, to be-nya are. Jadi they, we, you menggunakan are. Tapi kalau I menggunakan am. Selain itu, she atau he menggunakan is. Oke, semoga jelas ya. Jika masih ada yang bingung, boleh tanyakan di kolom komentar atau juga silahkan tulis message di Instagramnya Angela English Course. Ya, sebelum lanjut Miss Krisan ingatkan dulu, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan juga bunyikan loncengnya biar tidak ketinggalan pelajaran-pelajaran bahasa Inggris menarik bagi perkembangan bahasa Inggris teman-teman. Juga like video ini jika memang video ini bermanfaat bagi perkembangan bahasa Inggris teman-teman ya. Share ke teman-teman yang membutuhkan juga biar semakin banyak dari kita yang bisa menguasai bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris itu gampang. Oke, let's continue. Well, there are even more simple sentences to describe people. Oke, kita mau lihat contohnya ya. She has long hair. She has long hair. Dia mempunyai rambut yang panjang. Nah, di kalimat ini kita tidak menggunakan is seperti di contoh-contoh yang sebelumnya tadi. Kenapa? Karena di sini ada kata benda, noun ya, yang terletak di belakangnya. Oke, nah kata benda ini dijelaskan dengan adjective. Gitu ya. Jadi kalau di belakangnya ada kata benda, kita tidak menggunakan is, jadi bukan she is long hair, no, ya, tapi she has long hair. Sekali lagi ya, kalau ada kata bendanya, ya, ada parts of body-nya, gampangnya gitu ya, ada bagian tubuh yang disebutkan di belakang, kita tidak menggunakan is, tapi menggunakan has untuk she, he, dan it. She has long hair. Dia mempunyai rambut yang panjang. Tapi kalau subjeknya they, we, I, you, kita menggunakan have. Ya, lebih jelasnya mengenai has dan have, teman-teman bisa lihat video Miss Krisan yang menjelaskan khusus tentang has dan have. Ada di atas ini ya. Silahkan nanti diklik di situ. Oke, lanjut ya. Contoh kedua, she has long curly hair. She has long curly hair. Nah, tadi contoh yang pertama she has long hair, kemudian kita masih mau tambahkan deskripsi lainnya nih. Longnya straight atau wavy, begitu ya, atau curly. Nah, kita tambahkan di sini nih. She has long curly hair. Dia mempunyai rambut yang panjang dan keriting, sehingga menjadi lebih jelas lagi. Next, kita mau tambahkan color. Long curly-nya itu warnanya apa? Ya, oke. She has long curly blonde hair. Menjadi lebih lengkap lagi, lebih spesifik lagi. Dia mempunyai rambut yang panjang, keriting, dan pirang.
gampang ya. Oke. He has big eyes. He has big eyes. Dia memiliki mata yang besar. Next. He has big brown eyes. Di sini kita tambahkan color. Dia mempunyai mata yang besar dan berwarna coklat. Oke. I have an oval face. Karena di sini karena di sini I, maka have bukan has ya. Miss Krisan ulangi. Kalau subjeknya she, he, it, maka kita menggunakan has. Tapi kalau subjeknya they, we, I, you, kita menggunakan have. Lebih jelasnya bisa buka video Miss Krisan yang membahas khusus tentang have dan has. Oke. Nah, kita mau lihat contohnya sekarang. Ini bukan lagi kalimat simple ya, tapi sudah berbentuk teks. Teksnya namanya descriptive text. Teks deskriptif ya, teks yang menggambarkan orang. Nah, teks ini terdiri dari dua bagian, dua struktur. Yang pertama adalah identification ya, atau kita mau perkenalkan dulu siapa yang mau kita deskripsikan, yang mau kita gambarkan. Oh, aku mau gambarkan Agnes Monica. Nah, kita jelaskan dulu siapa di sini Agnes Monica. Ya, all people know Agnes Monica. Semua orang tahu Agnes Monica. She is my favorite singer and a famous Indonesian artist. Dia adalah penyanyi favoritku dan seorang artis Indonesia yang terkenal. Nah, setelah kita perkenalkan di sini siapakah Agnes Monica, kita deskripsikan supaya orang yang belum tahu Agnes Monica bisa membayangkan Agnes Monica itu seperti apa sih, gitu ya, bisa dibayangkan dalam pikiran. Oh, seperti ini. Okay, let's read together. She is tall and slim. Dia tinggi dan langsing. Nah, kan bisa dibayangkan nih, gitu ya. Jadi, descriptive text itu orang yang membaca itu bisa membayangkan, begitu ya. She has dark eyes. She has dark eyes. Dia mempunyai mata yang gelap. Atau teman-teman di sini bisa ganti dengan color, brown eyes atau black eyes, seperti itu ya. Her hair is short and straight. Rambutnya pendek dan lurus. She has sharp nose. Dia mempunyai hidung yang mancung. She is very pretty. Dia sangat cantik. She has beautiful voice. Nah, yang ini bukan physical appearance ya, karena tidak bisa dilihat dari fisiknya, tapi kita tahu karena dia penyanyi terkenal, begitu ya. Karena kita sering mendengarkan suaranya, maka kita tahu bukan physical appearance. Okay, she has beautiful voice. Dia punya suara yang indah. She is not only friendly but also generous. Dia tidak hanya ramah, tapi juga dermawan, murah hati, baik hati. Everyone loves her because of her personality and physical appearance. Semua orang menyukai dia karena personality-nya, kepribadiannya, dan fisiknya. Sudah fisiknya cantik, bagus, personality-nya juga friendly, generous, begitu ya. Jadi everyone loves her. Well, this is the example of descriptive text. Nanti teman-teman bisa mencoba sendiri mendeskripsikan siapa favorite artisnya teman-teman atau idolnya teman-teman. Silahkan dicoba sendiri. Well, as an additional information, descriptive text can also be used to describe animals, things, and places, not only for people. Jadi descriptive text bisa dipakai juga untuk mendeskripsikan binatang atau benda atau tempat-tempat. Teman-teman bisa pakai untuk main tebak-tebakan nih sama teman-teman lainnya, gitu ya. Ini who am I? Biasanya gitu ya. Siapakah aku? Bendanya bulat atau panjang, warnanya hitam dan seterusnya. Kemudian dipakai untuk bermain tebak-tebakan. Who am I? Ya, itu descriptive text. Finally, thank you for watching. Terima kasih yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat
Ya, jangan lupa klik like-nya kalau memang video ini berguna bagi perkembangan bahasa Inggris teman-teman. Subscribe juga dan bunyikan loncengnya biar nggak ketinggalan info-info menarik atau pelajaran-pelajaran menarik. Bagi yang mau bagi yang mau request materi boleh juga ya. Silahkan tulis di kolom komentar atau juga tulis message di Instagramnya Angela English Course. Well, see you and thank you.